Pernahkah kita mendengar kalimat seperti ini? Ya memang itu dosa, tapi nanti tinggal minta ampun kepada Tuhan toh. Atau mungkin ada orang yang berpikir, tidak apa-apa melakukan dosa sekarang, toh Tuhan Maha Pengampun. Pertanyaannya, apakah pengampunan Tuhan boleh dijadikan alasan untuk terus melakukan dosa? Kalau kita melihat kisah Daud, jawabannya sangat jelas, tidak. Daud memang diampuni Tuhan, tetapi pengampunan itu tidak berarti semua konsekuensi dari dosa otomatis hilang. Dan ini adalah pelajaran yang sangat penting bagi setiap orang percaya. Mari kita bahas. Kisah Daud jatuh dalam dosa dicatat dalam 2 Samuel pasal 11. Daud melihat Batsheba, istri Uria, dan ia menginginkannya. Kemudian Daud mengambil Batsheba dan tidur dengannya. Ketika Batsheba mengandung, Daud berusaha menutupi dosanya. Bahkan akhirnya Uria ditempatkan di garis depan peperangan sehingga ia mati. Jadi dosa Daud bukan hanya satu tindakan. Ada hawa nafsu, ada penyalahgunaan kekuasaan, ada perzinahan, ada kebohongan, ada manipulasi, dan akhirnya ada tindakan yang menyebabkan kematian Uria. Daud bukan sekedar khilaf kecil, dia benar-benar jatuh ke dalam dosa yang serius. Namun menariknya, Daud adalah orang yang disebut sebagai orang yang berkenan di hadapan Allah. Artinya apa? Artinya orang yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan pun tetap harus waspada terhadap dosa. Jangan pernah berpikir, kalau saya sudah lama menjadi orang Kristen, saya tidak mungkin jatuh dalam dosa. Justru ketika kita merasa terlalu aman, kita bisa menjadi lengah. Nah, setelah Daud melakukan dosa itu, Tuhan mengutus Nabi Nathan kepadanya, dan Nabi Nathan mengatakan bahwa Daud telah berdosa. Daud yang mendengar itu akhirnya mengakui, "Aku telah berdosa kepada Tuhan." Nah, perhatikan sesuatu yang sangat penting. Daud tidak mengatakan, "Ya Tuhan, santai saja, nanti saya minta ampun." Tidak, dia mengaku dosanya. Dan dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 13, Nathan berkata bahwa Tuhan telah menjauhkan dosa Daud. Dengan kata lain, Daud benar-benar menerima pengampunan Tuhan. Ini kabar yang luar biasa. Dosa sebesar apapun tidak lebih besar daripada kasih karunia Allah bagi orang. Tapi cerita ini belum selesai. Nah, kita masuk ke bagian yang selanjutnya. Diampuni bukan berarti tidak ada konsekuensi. Ini bagian yang sering kali dilupakan. Di mana setelah Daud diampuni, Nathan berkata bahwa akan ada konsekuensi serius. Di dalam 2 Samuel pasal 12 ayat 10 mengatakan bahwa pedang tidak akan menyingkir dari keluarga Daud. Dan kita kemudian melihat berbagai tragedi terjadi dalam keluarganya. Ada konflik, ada pemberontakan, ada kehancuran relasi, ada penderitaan yang berkaitan dengan dosa dan keputusan yang pernah Daud lakukan. Jadi kita melihat dua kebenaran sekaligus. Dosa Daud diampuni, tetapi konsekuensi dari dosa Daud tetap ada. Ini bukan berarti Tuhan tidak mengampuni. Ini menunjukkan bahwa pengampunan dan konsekuensi adalah dua hal yang berbeda. Saya memberikan ilustrasi. Coba kita bayangkan seseorang merusak kaca rumah orang lain. Kemudian dia sungguh-sungguh menyesal dan minta maaf. Pemilik rumah berkata, "Aku memaafkanmu." Nah, kemudian hubungan mereka bisa dipulihkan. Tetapi pertanyaannya, apakah kaca yang pecah otomatis kembali seperti semula? Tentu tidak. Pengampunan menyelesaikan persoalan kesalahan di dalam relasi. Tetapi, kerusakan yang ditimbulkan oleh tindakan tersebut mungkin tetap membutuhkan proses untuk diperbaiki. Begitu juga dengan dosa. Allah dapat mengampuni dosa kita, tetapi kita tidak boleh menganggap dosa sebagai sesuatu yang tidak memiliki dampak. Jadi, jangan salah mengerti kasih karunia. Ada pemikiran yang sangat berbahaya, yaitu begini. Kalau Tuhan memang penuh kasih karunia, berarti tidak masalah kalau saya berdosa. Paulus justru menghadapi pemikiran seperti itu. Di dalam Roma pasal 6 ayat 1-2 berkata, "Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu?" Jawabannya sekali-kali tidak. Mengapa? Karena orang yang sudah menerima kasih karunia tidak seharusnya menggunakan kasih karunia sebagai izin untuk hidup dalam dosa. Kasih karunia bukan SIM untuk berdosa. Kasih karunia adalah alasan untuk meninggalkan dosa. Dan selanjutnya kita melihat bahwa pertobatan bukan sekedar minta ampun. Nah, ini juga penting.
Ada perbedaan antara, "Ya Tuhan, ampuni saya karena saya berdosa," dengan, "Ya Tuhan, saya sungguh menyesal, saya tidak mau terus hidup di dalam dosa ini. Tolong ubahkan saya." Pertobatan bukan sekedar takut terhadap hukuman. Pertobatan berarti berbalik kepada Allah. Daud sendiri memberikan gambaran pertobatan yang sangat dalam, yaitu di dalam Mazmur nomor 51. Setelah kejatuhannya, Daud berdoa agar Allah menciptakan hati yang tahir dan memperbaharui batinnya. Jadi pertobatan bukan saya mau terus berdosa, tetapi Tuhan harus terus mengampuni. Bukan, pertobatan adalah, Tuhan, saya telah berdosa, saya membutuhkan pengampunan-Mu, dan saya ingin meninggalkan jalan dosa ini. Itu yang benar. Jadi jangan pernah merencanakan dosa dengan mengandalkan pengampunan. Ini inti dari konten ini. Ada perbedaan besar antara saya jatuh ke dalam dosa dan kemudian bertobat, dengan saya sengaja berdosa karena tahu Tuhan akan mengampuni. Berbeda sekali. Yang pertama menunjukkan kelemahan manusia yang membutuhkan kasih karunia, tetapi yang kedua menunjukkan hati yang sedang mempermainkan kasih karunia. Bayangkan seseorang berkata, "Saya tahu Tuhan baik, jadi saya akan terus menyakiti orang, nanti tinggal minta ampun." Itu bukan penghormatan terhadap kasih karunia, itu penyalahgunaan kasih karunia. Nah, kisah Daud seharusnya membuat kita itu takut berdosa, bukan berani berdosa. Kalau kita membaca kisah Daud dengan benar, maka kesimpulannya adalah jangan bermain-main dengan dosa. Daud adalah raja, Daud memiliki kuasa, dan Daud mengenal Tuhan. Tetapi ketika ia membuka pintu bagi dosa, akibatnya sangat besar. Dosa yang awalnya terlihat seperti sebuah keputusan pribadi, akhirnya mempengaruhi banyak orang. Ini juga berlaku bagi kita. Dosa tidak pernah sesederhana, "Ini urusan saya dengan Tuhan." Dosa kita bisa melukai pasangan, melukai keluarga, melukai anak, melukai sahabat, merusak kepercayaan, merusak pelayanan, dan meninggalkan luka yang mungkin membutuhkan waktu lama untuk dipulihkan. Tapi jangan sampai pembahasan tentang konsekuensi dosa itu membuat kita berpikir, kalau saya sudah berdosa, berarti tidak ada harapan. Tidak, justru kisah Daud menunjukkan betapa besar kasih karunia Tuhan. Daud jatuh sangat dalam, tetapi ketika ia bertobat, ia datang kepada Tuhan, dan Tuhan mengampuninya. Ini adalah pengharapan bagi kita. Tidak ada alasan untuk menyembunyikan dosa dari Tuhan. Datanglah kepadanya, akui dosa, bertobat, minta pengampunan, dan bersedia menjalani proses pemulihan, termasuk menghadapi konsekuensi yang mungkin ada. Jangan lari dari Tuhan karena dosa. Datanglah kepada Tuhan karena kita membutuhkan kasih karunia-Nya. Jadi, apakah kita boleh berdosa karena nanti tinggal minta ampun? Tentu tidak sama sekali. Karena pertobatan bukan kartu bebas untuk melakukan dosa. Pengampunan Tuhan itu nyata, kasih karunia Tuhan itu besar. Tetapi jangan pernah mempermainkan kasih karunia. Belajarlah dari Daud. Daud diampuni tetapi dosanya tetap membawa konsekuensi. Karena itu jangan berkata, berbuat dosa dulu nanti bertobat. Lebih baik berkata, karena Tuhan sudah begitu baik mengampuni saya tidak mau mempermainkan kasih karunia-Nya. Dan kalau hari ini kita sedang jatuh dalam dosa, jangan menunggu lebih lama. Akui, bertobat, datang kepada Kristus, dan minta pertolongan-Nya. Karena kehidupan Kristen bukan tentang mencari kesempatan untuk berdosa sebanyak mungkin, lalu meminta pengampunan. Kehidupan Kristen adalah hidup dalam kasih karunia, sambil terus belajar membenci dosa dan mengasihi kekudusan. Kalau konten ini memberkatimu, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman yang mungkin perlu mendengar pesan ini. Dan ingat, jangan gunakan pengampunan Tuhan sebagai alasan untuk berdosa. Gunakanlah kasih karunia Tuhan sebagai kekuatan untuk meninggalkan dosa. Shalom.